Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Transgender dalam Perspektif Hukum Indonesia. Sebelum memasuki materi, kami memiliki beberapa video sebagai pengenalan kasus yang akan kami bahas. Selamat menyaksikan. Lucinta Luna, artis sensasional tanah air tersebut, ternyata telah berganti kelamin sejak April 2016. Kapolres Metro Jakarta Pusat, AKBP Audi S. Latuheru mengungkap, keinginan Lucinta untuk menjadi perempuan ternyata sudah sedari umur 5 tahun. Dikutip dari Warta Kota, saat ditemui di kantornya pada Kamis 13 Februari 2020, Audi S. Latuheru menjelaskan bahwa terdapat berkas yang menguatkan bahwa Lucinta Luna merupakan perempuan. Hal tersebut didapat dari keterangan dokter di Rumah Sakit Rajinde, Thailand. Audi menjelaskan keinginan Lucinta ingin berganti kelamin karena ia mengaku lebih nyaman menjadi perempuan dibandingkan laki-laki. Ketika menjalani operasi kelamin pada umur 27 tahun, ternyata baru terlihat bahwa Lucinta Luna didiagnosa terkena penyakit jenis kelamin disforia atau lebih dikenal sebagai transgender. Namun baru 3 tahun kemudian, Lucinta Luna mengajukan permohonan pergantian kelamin pada 22 November 2019 ke pengadilan. Permohonan Lucinta ini dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Beberapa data kependudukan Lucinta Luna masih diurus di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan. Saya pribadi atas nama Helena Putri atau bisa dibilang Lucinta Luna, saya mau minta maaf kepada semua masyarakat Indonesia yang ada di sini. Yang jadi pertanyaan gini loh, kan kalian nih udah bener-bener menggebu-gebu pengen mengenalkan aku kan sama si Sultan itu. Iya si Esan itu. Kalian nanti pada bocor nggak ngomong siapa diri aku yang Enggak dong. Emang siapa yang tahu Lucinta Luna? Nggak ada. Kita mah tahu Lucinta Luna cantik, baik. Enggak, maksudnya siapa yang berani ngebocorin kalau di transgender nggak ada. Transgender dalam perspektif hukum Indonesia. Hukum Indonesia sendiri memiliki sistem hukum yang majemuk karena di tanah air kita berlaku berbagai sistem hukum, yakni hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Karena hukum Indonesia terdapat sistem hukum Islam, maka pada materi kali ini yang akan kami sampaikan lebih memfokuskan pada pembahasan hukum Indonesia dengan hukum Islam. Presentasi kami akan menjawab pertanyaan secara garis besar, mengapa hukum Indonesia yang salah satunya bersistem hukum Islam memperbolehkan warga negaranya menjadi transgender, sedangkan hal tersebut bertolak belakang dengan hukum Islam. Menurut Agustin, transgender adalah seseorang yang merasakan identitas gender berbeda dari jenis kelamin yang mereka miliki saat lahir atau dapat dikatakan bahwa mereka merasa sebagai seorang laki-laki yang terperangkap dalam tubuh perempuan. Transgender adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang merasa berpikir atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang telah dimiliki sejak lahir. Seorang transgender sama sekali tidak menunjukkan bentuk spesifik apapun dari orientasi seksual dari orang tersebut. Ini dia penampilan Muhammad Hatta atau yang biasa disebut dengan Lucinta Luna. Di sebelah kanan saya foto Lucinta Luna sebelum operasi plastik, dan di sebelah kiri saya foto Lucinta Luna sesudah operasi plastik, agak begitu jauh. Dan dia ini beroperasi di Thailand. Transgender dalam hukum positif. Transgender dalam hukum positif adalah untuk membawa pola tingkah laku bersama tertentu dari individu-individu, mendorong mereka pada tingkah laku positif atau negatif. Ini juga termasuk dari fungsi dari tiap tatanan sosial. Bagi individu, tatanan tersebut muncul sebagai peraturan-peraturan yang kompleks yang menentukan bagaimana individu harus berlaku. Peraturan ini disebut norma. Hans Kelsen mengindikasikan perbedaan karakteristik dari semua tatanan hukum dan menempatkan dalam konteks moral dan agama. Lebih khusus lagi, dia mengatakan bahwa dalam setiap waktu dalam sebuah masyarakat, kata hukum adalah pencerminan dari konsep yang secara sosial tinggi, karena hal itu ditunjukkan kepada teknik masyarakat
yang spesifik, yaitu sikap tindak sosial dari masyarakat yang diinginkan, dapat diperoleh dengan peraturan yang bersifat memaksa yang diterapkan kepada tingkah laku yang bertentangan. Transgender dalam hukum Islam. Transgender dalam hukum Islam adalah sistem hukum adat dengan sistem hukum Islam mempunyai daya berlaku sejajar dalam suatu masyarakat tertentu. Daya berlaku sejajar tersebut tidak muncul begitu saja, tetapi melalui sebuah proses yang amat panjang. Kondisi ini bisa terjadi sifat akomodatif Islam terhadap budaya lokal. Sikap akomodatif Islam itu mengakibatkan terjadinya hubungan erat antara nilai-nilai Islam dan hukum adat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Eratnya hubungan tersebut menghasilkan suatu sikap rukun, saling memberi dan menerima dalam bentuk tatanan yang baru, yaitu sinkretisme. Bahasan yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Yang pertama yang akan dibahas itu transgender menurut pandangan Islam. Yang kedua itu ada transgender menurut pandangan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga itu ada perbandingan transgender dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Yang keempat itu ada status keperdataan kaum transgender yang melakukan operasi ganti kelamin. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai transgender menurut pandangan hukum Islam. Tetapi sebelum itu saya memiliki satu cuplikan video yang mana hal itu merupakan sebagai latar belakang transgender menurut pandangan hukum Islam. Berikut videonya. Islam sangat menghormati kemanusiaan. Diciptakannya manusia dari jenis laki-laki dan perempuan agar bisa saling mengenal, menghormati, sekaligus mensyukuri ciptaan Allah. Seiring dengan perkembangan zaman, ditemukan gejala adanya ketidakcocokan antara bentuk fisik dan kejiwaan. Ekspresi ketidakcocokan tersebut terwujud dalam gaya, tingkah laku, hingga operasi kelamin. Dalam istilah hukum Islam dikenal dengan istilah takhonnus atau menyerupai perempuan, dan tarojul atau menyerupai laki-laki, tindakan imitatif. Nah, dari cuplikan video tersebut, tindakan yang telah dijelaskan dari video tersebut, Rasulullah menyatakan sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan juga Abu Daud, yang mana hadisnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'annal mukhlisin minar rijal wal mutarajilat minan nisa, yang artinya sesungguhnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat para lelaki yang mukhanis dan juga para perempuan yang mutarajilat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Daud. Sesuai dengan hadis tadi, hukum transgender ialah haram karena sigot lafaznya berupa ancaman atas perbuatan yang telah dilakukan. Di dalam Islam, transgender adalah kata lain dari takhonnus dan tarojul. Apa sih takhonnus itu? Nah, takhonnus merupakan sesuatu atau perilaku yang menyerupai perempuan, sedangkan tarojul merupakan kebalikan dari takhonnus, yaitu perilaku atau perbuatan yang menyerupai laki-laki. Nah, dalam takhonnus dan tarojul berbeda dengan hunsa. Hunsa adalah seseorang yang secara genetik memang memiliki kelamin ganda atau tidak jelas apakah dia itu laki-laki atau perempuan. Nah, bagaimana dengan operasi kelamin terhadap hunsa? Apabila seseorang yang terlahir dengan satu organ yang tidak sempurna, tetapi dia terlahir dengan memiliki kemaluan yang berlubang kecil misalnya, dia memiliki rahim dan juga ovarium, jelas dia itu menunjukkan bahwa secara genetikanya dia merupakan sosok perempuan atau berjenis kelamin perempuan. Maka dalam kondisi ini, operasi dibolehkan untuk mencegah kerusakan kelanjutan pada kelaminnya. Terus, bagaimana dengan operasi orang yang berkelamin ganda? Operasinya dibolehkan untuk mematikan salah satu kelamin sepanjang yang dipertahankan adalah jenis kelamin asli yang sesuai dengan organ vitalnya.
Terus bagaimana dengan transgender atau operasi kelamin bagi takhonus dan juga tarojul? Bagi yang jelas, laki-laki dan perempuan kemudian melakukan operasi kelamin tidak mengubah apapun dalam kewajibannya untuk menjalankan hukum Islam. Nah, contohnya dapat kita lihat dalam kasus Lucinta Luna. Lucinta Luna ini awalnya dia itu merupakan seorang lelaki, tetapi karena ketertarikannya terhadap perempuan, mulai dari tingkah lakunya, mulai dari pakaiannya, dia tertarik mulai dari kecil. Seiring berkembangnya zaman atau seiring berjalannya waktu, Lucinta Luna ini ingin mengubah niatnya atau ingin mengubah kepribadiannya menjadi laki-laki. Nah, contohnya dapat kita lihat nih, Lucinta Luna kan tadinya laki-laki. Nah, terus kalau misalnya dia berwudu itu bagaimana? Misalnya Lucinta Luna itu berwudu. Awal jenis kelaminnya dia itu kan laki-laki kan. Nah, terus apabila dia menyentuh atau tidak sengaja tersentuh dengan perempuan, maka wudunya juga batal karena dia itu awal jenis kelaminnya merupakan laki-laki. Begitupun juga dengan hukum waris. Apabila seorang laki-laki mengubah kelaminnya menjadi perempuan, tidak lantas pembagian warisannya itu berubah, tetap mendapatkan warisan sesuai dengan ketentuan hukum waris di Islam. Nah, transgender tidak bisa mengubah status kelamin seseorang. Dengan begitu, yang sudah saya jelaskan tadi. Dapat disimpulkan bahwa transgender adalah haram, hukumnya itu haram, dan mendapat laknat karena telah menyalahi kodrat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia umat Muslim atau kita sebagai manusia yang bermoral, yang diciptakan oleh Tuhan kita secara sempurna, masing-masing memiliki keistimewaan sejak kita lahir atau sejak kita mulai diciptakan oleh Tuhan. Apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada manusia wajib kita jaga dengan selalu bersyukur dan terus menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan. Transgender menurut pandangan hukum yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia berlaku sistem hukum sesuai dengan Undang-Undang 1945. Sistem hukumnya dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Sistem hukum di negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang 1945 yang membutuhkan lembaga peradilan untuk mengawasi berjalannya hukum. Pada dasarnya, hukum di Indonesia menimbang segala perilaku bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa dalam kacamata hukum. Antara warga negara dapat saja berbeda pendapat dalam suatu hal. Namun hal tersebut harus dikembalikan pada kajian hukum untuk mendapatkan status yuridisnya. Karena dari hal ini dapat disemai keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum. Oleh karenanya, bagi setiap warga negara Indonesia, isu LGBT dapat dipetakan dalam 3 taraf logis dengan menjawab serangkaian pertanyaan. Yang pertama, apakah perilaku LGBT dapat dibenarkan? LGBT saat ini lebih sekedar sebuah identitas, tetapi juga merupakan champion substance and cover atas pelanggaran sex attraction. Perilaku LGBT dimulai dari suatu preferensi homoseksual, kemudian mewujud dalam perbuatan homoseksual, lalu pada akhirnya melekat dalam bentuk perjuangan untuk diterima sebagai perilaku normal dalam membentuk institusi keluarga. Perilaku LGBT pada gilirannya akan mendorong hadirnya pemahaman yang menyimpang tentang seksualitas. Dikatakan menyimpang karena tidak dapat menyatukan antara keinginannya dengan prinsip-prinsip dasar kehidupan, sehingga terjadi gangguan keberfungsian sosial. Faktanya, tidak ada satupun agama, nilai kemanusiaan, atau nilai kemanfaatan manapun yang membenarkan perilaku demikian. Seluruhnya mengarahkan pada pemikiran untuk mencapai kesenangan yang hakiki di mana berlaku pengendalian diri dan kesejatian insani. Telah nyata bahwa wahyu Tuhan mengutuk perilaku homoseksual. Juga tidak akan ada akal sehat yang membenarkan. Jadi pada intinya perilaku LGBT tidak dapat dibenarkan karena perilaku LGBT pada gilirannya akan mendorong hadirnya pemahaman yang menyimpang tentang seksualitas.
dikatakan menyimpang karena tidak dapat menyatu antara keinginannya dengan prinsip-prinsip dasar kehidupan, sehingga terjadi gangguan keberfungsian sosial. Faktanya, tidak ada satupun agama, nilai kemanusiaan, atau nilai kemanfaatan manapun yang membenarkan perilaku demikian. Kedua, apakah konsensi pemberian hak, izin, atau entitas legal lain nomor hukum di Indonesia menerima pelanggaran perilaku LGBT? Bangsa Indonesia ini, kata Soepomo, dibangun dalam suatu tatanan integralistik, artinya kita adalah masyarakat organis. Setiap diri kita adalah anggota dari rukun keluarga-keluarga. Model kemanusiaan kita sebagai orang Indonesia adalah pemulihan generasi dengan jelas garis keturunan yang membentuk rumpun-rumpun kemasyarakatan. Ini jati diri pertama dalam bangunan hukum nasional pasca proklamasi kemerdekaan pada 1945. Konstitusi kita juga bukan seperti President Charter. Kita memiliki world view sebagai bangsa antara anak dan orang tua, guru dan murid, istri dan suami, kakek dan nenek, sepupu, paman dan bibi, saudara dan tetangga. Bangsa ini adalah bagian dari keutuhan diri kita sendiri. Kita memiliki world view sebagai kesatuan masyarakat organis yang meraih pencerdasan, bukan sekedar meraih pemenangan pribadi-pribadi. Oleh karenanya, istilah hak alternatif luar diskusi pada para founding pastor. Cara berpikir kita dalam menghargai setiap generasi adalah dengan memposisikan jati diri pada tempatnya, yakni bak seseorang anak yang mendapatkan tempat tumbuh kembang yang baik. Cara berpikir kita bukan seperti dalam mukadimah piagam PBB yang memberikan apa-apa yang diingini setiap orang per orang. Hal semacam itu hanya akan membawa pada kemunduran generasi karena kebanyakan keinginan hanya berisi kerakusan yang menghancurkan. Oleh karenanya, perilaku seksual adalah hal yang diatur secara ketat dalam suatu ikatan perkawinan. Ia bukan sekedar catatan sipil, tapi lebih dari itu adalah pengurus sebuah tantangan kemasyarakatan. Sebab, satu-satunya nilai kemanusiaan dari perilaku seksual adalah pemeliharaan generasi. Perilaku seksual tidak boleh dilakukan di luar konsensi ini. Sebagaimana halnya pelatihan militer tidak boleh dilakukan di luar tujuan mempertahankan kedaulatan negara. Jadi secara terang, pelanggaran perilaku LGBT sebagaimana halnya pemerkosaan, perzinahan, atau perselingkuhan, dan seks bebas sama sekali tidak mendapat tempat dalam payung hukum Indonesia. Perilaku tersebut secara jelas menghilangkan satu-satunya nilai kemanusiaan dari perilaku seksual yang dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, pada intinya pelanggaran perilaku LGBT karena secara terang pelanggaran perilaku LGBT sebagaimana halnya pemerkosaan, perzinahan, atau perselingkuhan, dan seks bebas sama sekali tidak dapat mendapat tempat dalam payung hukum Indonesia. Kesemuanya itu bukan hanya jahat kepada satu atau dua orang, tetapi juga kejahatan bagi pemulihan generasi. Perilaku tersebut secara jelas menghilangkan satu-satunya nilai kemanusiaan dari perilaku seksual yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, bagaimana cara aktif mengawal penegak hukum tersebut? Kementerian Agama konsisten menjalankan konstitusi untuk tidak melayani perkawinan sejenis merujuk pada Undang-Undang Perkawinan. Sikap konsisten untuk tidak memberikan pelayanan perkawinan sejenis ini disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat pertemuan terbatas membahas keberadaan LGBT di Indonesia dengan Dewan Pertimbangan Presiden yang dipimpin oleh anggota Wanti-Pres KH. Selain menolak melayani perkawinan sejenis, kebijakan Kemenak lain yang disampaikan Kemenak yakni memperkuat benteng keluarga melalui edukasi pranikah dan optimalisasi BP4 dan melakukan sinergi dengan ormas keagamaan memberikan pemahaman yang produktif tentang LGBT. Dikatakan Menak, pertimbangan kebijakan tersebut mengakomodir suara ormas keagamaan penolak LGBT dan menampung suara kelompok lain pendukung LGBT. Jadi, pada intinya secara aktif mengawal penegak hukum karena secara terang Kementerian Agama, pemerintah konsisten menjalankan konstitusi untuk tidak melayani perkawinan sejenis merujuk pada Undang-Undang Perkawinan. Kebijakan ini merupakan sikap tegas pemerintah merespon wacana keberadaan komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau disebut LGBT di Indonesia yang saat ini terus menggelinding isu-isu dan kampanye atas hak-haknya.
Dalam KUH Perdata tidak dijelaskan secara langsung tentang kasus ganti kelamin dan penetapan status hukumnya. Namun jika diaplikasikan dan dilihat dari segi perubahan identitas yang dialami oleh kaum transgender yang sudah melalui berbagai tahap untuk melakukan operasi kelamin dan telah mengganti kelaminnya, dan fisik melalui operasi, serta salah satu contohnya ialah Lucinta Luna. Yang dimana ia sempat tersandung kasus narkoba dan sempat dipertanyakan masuk sel tahanan mana, apakah sel tahanan wanita atau pria, dan Lucinta Luna pada akhirnya dimasukkan dalam sel tahanan wanita. Karena ia sudah mengubah secara keperdataannya yang semulanya seorang pria menjadi seorang wanita, maka dapat dimasukkan dalam pembahasan catatan sipil untuk kemudian dirubah data kependudukannya, sesuai dengan penetapan dari pengadilan negeri. Perubahan nama maupun perubahan identitas kelamin memiliki proses yang sama, yakni harus melalui keputusan pengadilan negeri, yang diatur di dalam pasal 5A sampai 11 buku ke-1 tentang orang bab 2 bagian 2 KUHP Perdata tentang nama-nama itu. Beberapa kasus LGBT sudah terjadi di Indonesia, namun tidak ada hukum positif yang terlanggar secara pasti menyebutkan tindakan LGBT dan hanya mendekati perbuatan tersebut dalam delik, salah satunya pasal 292 KUHP. Beberapa pelaku akhirnya dapat dibebaskan karena tidak dapat dijerat pidana dan tidak dapat dijerat dengan pasal 292 KUHP. Karena secara detail perbuatan tersebut tidak perbuatan LGBT, namun dianggap perbuatan sodomi. Namun perbuatan LGBT juga mendekati perbuatan pornografi. Perluasan makna tersebut dapat memberikan tambahan untuk merumuskan pasal 292A KUHP, juga pasal 10 UU pornografi. Perubahan nama maupun perubahan identitas kelamin memiliki proses yang sama, yakni melalui putusan pengadilan negeri, yang diatur di dalam pasal 5A sampai 11 buku ke-1 tentang orang dan bab 2 bagian 2 KUH Perdata tentang nama-nama. Untuk memperoleh keputusan hukum dan sah sebagai warga negara Indonesia, maka transgender yang telah berganti kelamin melalui operasi harus segera mengurus dokumen kependudukannya secara langsung, seperti kartu keluarga, KTP, surat keterangan kependudukan, dan akte pencatatan sipil. Prosesnya diterangkan di dalam pasal 52 dan 55 bagian ke-9 UU Administrasi Kependudukan nomor 23 tahun 2006 tentang pencatatan perubahan nama dan status kewarganegaraan. Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan mengenai transgender dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, transgender adalah perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yaitu perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan, melainkan diciptakan oleh manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Misalnya, seorang wanita secara kultural dituntut untuk lebih lembut, sedangkan seorang pria dituntut sebaliknya. Akibat perilaku transgender inilah yang mungkin membuat beberapa orang mengganti jenis kelaminnya seperti pria menjadi wanita, begitupun sebaliknya. Yang kedua, faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya transgender di Indonesia ada dua macam, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang ketiga, dalam perspektif hukum positif, keberadaan kaum transgender di Indonesia masih menjadi perdebatan sampai sekarang, karena ada yang pro dan kontra. Ketika kelompok yang pro bahwa transgender boleh dengan dasar hak asasi manusia yang boleh berbuat apa saja yang menjadi keinginannya. Sedangkan yang kontra mengungkapkan dengan dasar bahwa transgender itu telah menentang kodrat dan bahkan transgender itu penyakit bukan hak asasi manusia. Yang keempat, dalam perspektif hukum Islam yang landasan filosofinya kemaslahatan, maka kaum transgender tetap mendapatkan karamah insaniyah tetapi memiliki batas-batas tertentu. Dan yang terakhir, kelima, yaitu setelah dianalisis secara mendalam, maka transgender dalam perspektif hukum positif dan juga hukum Islam, jika menyangkut konsep dasar tentang hak asasi manusia, sudah tidak ada masalah. Namun
Namun dalam realitas di antara kedua pihak itu seringkali tidak sejalan dengan kenyataannya. Adapun saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara harus membuat undang-undang yang jelas dan tegas yang berkaitan dengan transgender. 2. Pemerintah seharusnya merehabilitas kaum transgender yang ada sekarang, karena kedudukan mereka semua sama di mata hukum. Ketiga, pemuka agama dan guru bertanggung jawab atas keselamatan umat dan senantiasa membimbing dan membina umatnya agar jatuh dari perilaku yang menyimpang ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.